Hai semuanya, perkenalkan nama saya Avindia Desi Putri Malvianto dengan NIM B1312401112. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban berorganisasi. Organisasi adalah tempat kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Agar organisasi berjalan dengan baik, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan. Nah, untuk slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi dan hak. Organisasi sendiri adalah suatu wadah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh anggota organisasi tersebut. Dan hak akan dijamin oleh aturan organisasi. Hak anggota muncul karena adanya keanggotaan dalam organisasi. Hak ini dilindungi oleh aturan agar setiap anggota merasa aman dan dihargai. Nah, apa aja sih contoh hak dalam berorganisasi? Adalah 1. Mengusulkan pendapat. 2. Mendapat perlakuan yang adil, jadi tidak membeda-bedakan antara divisi A dengan divisi B, antara jabatan A dengan jabatan B, dan lain-lain. Lalu, hak dari anggota organisasi adalah mendapatkan informasi tentang organisasi itu sendiri. Jadi tidak disarankan ada organisasi di dalam organisasi atau ada circle di dalam organisasi. Itu semua agar informasi yang seharusnya tersampaikan dengan rata, dengan lancar, tidak akan terbagi-bagi menjadi beberapa kubu. Dengan hak ini, anggota dapat berpartisipasi aktif dan merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Dan selanjutnya adalah kewajiban anggota organisasi. Salah satunya adalah mematuhi aturan organisasi. Aturan dibuat agar terciptanya anggota organisasi yang patuh, anggota organisasi yang setara dan tidak membeda-bedakan. Jadi kenapa kita harus mematuhi aturan? Agar tidak terjadi penyelewengan di luar organisasi maupun di dalam organisasi. Lalu yang kedua ada menjalankan tugas dan kewajiban. Contoh kewajiban dan tugas dari anggota organisasi ialah semisal kita berada di divisi dokumentasi atau PDD. Jadi kita harus mendokumentasikan setiap event yang ada, mendokumentasikan setiap rapat, mendokumentasikan setiap kegiatan yang berlangsung selama organisasi tersebut aktif. Terlebih lagi jika ada event-event besar dan kita bertugas menjadi si dokumentasi. Jadi kita harus aktif mengambil dokumentasi atau mengambil momen-momen dari event-event tersebut. Contoh lainnya adalah semisal saya menjadi anggota humas dari suatu organisasi, jadi saya harus menyampaikan atau menjadi jembatan antara organisasi saya dengan masyarakat yang lain. Lalu kewajiban organisasi yang lain yaitu menjaga nama baik organisasi. Untuk kewajibannya ini sangatlah penting karena nama baik itu seperti wajah bagi organisasi. Jadi ketika organisasi kita sudah tercap jelek oleh masyarakat, itu akan berdampak dengan efektivitas dan nama baik organisasi kita. Selain hak, anggota juga memiliki kewajiban, dan kewajiban ini sangat penting sekali agar organisasi tetap tertib dan tujuan bersama bisa tercapai. Nah, untuk hak dan kewajiban sendiri itu harus seimbang, jadi tidak boleh lebih berat sebelah dan lebih ringan sebelah. Sedangkan kewajiban itu menjamin terpenuhinya hak. Karena bayangkan jika kalian tidak aktif di dalam organisasi kalian, tidak menjalankan kewajiban di organisasi kalian, sedangkan kalian ingin menuntut hak, ingin mengambil hak dari organisasi kalian. Jadi kita harus berpikir hak kewajiban saja belum kita penuhi, kenapa kita tidak tahu malu untuk mengambil hak kita gitu. Jadi apa yang kita berikan ke organisasi saja belum, tapi kenapa kita harus mengambil hak kita gitu. Nah, organisasi yang sehat itu lahir dari anggota yang bertanggung jawab. Jadi jika semua anggota bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya masing-masing dan visi misi organisasi berjalan dengan lancar, insya Allah dan tentunya organisasi akan berjalan lancar, efektif,
dan mungkin ada hambatan tetapi tidak banyak. Jika ada kewajiban ini dijalankan secara seimbang, organisasi akan berjalan lancar, efektif, dan akan terpenuhi tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.